Halo guys, balik lagi dengan saya Andreas Josephine di Dre TV. Nah, kali ini gue lagi mau bahas lebih bagus mana sih Lucantin atau Carovil. Jadi Lucantin FS Carovil ya, sesuai judul. Nah, dari segi harga untuk Carovil itu lebih mahal ketimbang Lucantin. Sedangkan Lucantin harganya lebih murah. Nah, Lucantin tuh harganya per 100 gram itu 550.000, sedangkan kalau Carovil Pink per 100 gram harganya 600.000. Kalau Lucantin ini bikinan BASF Jerman, sedangkan kalau Carovil Pink bikinan DSM French. Jadi ini dari Prancis, ini dari Jerman. Deketan sih. Sebelum pembahasan lebih lanjut, untuk kalian yang mau beli repack ya 5 gram, itu aku jual juga. Link penjualnya ada di deskripsi ya. Kalian bisa cek. Untuk Lucantinnya harganya 50.000 dan untuk Carovilnya juga 50.000. Dan ini dijamin ya, original. Dijamin. Ini aku repack sendiri dari kemasan 100 gram. Apa sih isi dari Carovil dan Lucantin ini? Sebenarnya isinya sama. Isinya tuh intinya astaxanthin 10% dan kandungan-kandungan lainnya. Kayak misalnya nih Carovil Pink dia ada campuran-campuran lainnya kayak ligno, sultano, terus ada amido, terus banyak campurannya. Dan Lucantin juga ada campurannya. Jadi tapi intinya itu 10% astaxanthinnya. Itu yang utamanya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk memberi warna kepada ikan lohan. Bukan hanya ikan lohan sih, berbagai ikan. Untuk ikan arowana kah, terus ikan cana kah, atau maskoki kah, itu bisa. Dan bahkan bukan hanya ikan ya, bahkan untuk telur pun, kayak misalnya kita punya ayam petelur, peternak, itu bisa digunakan juga untuk memerahkan si kuning telurnya agar lebih peket. Jadi kayak telur omega gitu loh, yang warnanya tuh orange-nya lebih kemerah-merahan. Fungsinya di situ. Terus astaxanthin itu apa? Astaxanthin itu adalah zat alami yang diambil dari hewan-hewan kayak misalnya udang, terus burung apa tuh yang warnanya merah, flamingo, terus dari kepiting, krill ya kan. Segala sesuatu yang ada warna merahnya itu zat warna dari hewan-hewan itu diambil. Bahkan yang dari tumbuhan gangga, gangga merah itu juga mengandung astaxanthin juga itu. Jadi diambil. Jadi astaxanthin ini bagus. Bukan hanya untuk hewan, tapi bisa juga untuk manusia. Karena astaxanthin ini adalah salah satu zat alami antioksidan terkuat di bumi ya. Kalau bahasa lebaynya. Karena ini lebih kuat daripada vitamin E. Jadi kalau kalian bilang, ada yang bilang nih misalnya nih, astaxanthin tuh kalau kasih ke ikan lawan bahaya. Kebanyakan tuh zat kimia nanti ngerusak organ tubuh ikan. Bikin ikan mandul. Sebenarnya enggak. Tapi kalian harus ingat juga satu hal. Segala sesuatu yang berlebihan itu pastinya nggak baik. Jadi gunakan sesuai dengan dosisnya. Jangan overdosis juga. Kalau misalnya kalian pakai terlalu over ya jelas aja efeknya nggak baik untuk ikan. Tapi kalau kalian pakainya sesuai dengan dosis, bikin ikan mandul nggak? Enggak. Karena saya punya ikan, emang dasarnya ikannya luges. Jadi ya saya kasih Carovil banyak-banyak, tetap aja luges. Nggak bikin dia jadi mandul. Nggak bikin ikannya jadi sakit atau apa, enggak. Bahkan kalau misalnya ada ikan saya yang barefoot nih misalnya, saya kasih dosis pelet yang dosis Carovil lebih tinggi. Itu membantu menyembuhkan si ikan dari barefoot. Nah, itu sesuai pengalaman pribadi ya. Jadi kalau kalian misalnya punya pengalaman tersendiri dalam ikan lohan ya silahkan di komen, kita share di sini sama-sama biar kita sama-sama tahu kan. Jadi nggak berpatokan sama pengalaman saya doang. Nah, jadi lebih bagus mana Lucantin atau Carovil? Kalau saya pribadi, Lucantin itu saya pakai untuk pelet. Kenapa? Lucantin ini lebih mudah meresap ke dalam pelet. Jadi kalau saya ngeracik pelet yang supaya dia bisa meresap ke dalam inti pelet,
kalian bisa nonton deh di video saya sebelumnya, ada cara bikin pelet agar meresap sampai ke inti pelet. Nah, itu lukantin lebih hebat daripada karofil. Jadi ketika pakai lukantin tuh meresapnya tuh gampang banget. Mungkin ya, karena partikelnya ini lebih halus atau lebih kecil ketimbang si karofil. Sedangkan kalau karofil tuh agak susah ngeresep. Nah, terus kalau karofil saya lebih gunain untuk pasta udang. Jadi kalau pasta udang saya lebih suka pakai karofil. Kenapa? Cukup pakai dikit aja, dalam waktu 1-2 hari saya udah lihat ikannya tuh merahnya tambah peket. Sedangkan untuk lukantin butuh waktu agak lama. Karena ikannya warnanya nggak akan peket. Jadi kalau lukantin tuh efeknya ikannya jadi kuning. Cobain deh. Kalian misalnya pakai bikin pasta udang pakai lukantin 1 minggu atau 3 hari atau berapa hari, ikannya pasti jadi kuning. Nah, sedangkan karofil kalau kalian over kebanyakan itu ikannya bakalan jadi gelap, jadi coklat. Itu kalau karofil. Kalau lukantin nggak bikin ikan jadi gelap, jadi kuning. Kalau over ya. Terus karofil makanya penggunaan untuk di pasta udang cukup dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Itu efeknya. Nah, lanjut lagi, pertanyaan yang sering ditanyakan sama orang. Efeknya permanen nggak sih kalau pakai kayak gini-gini? Efeknya nggak permanen sayangnya. Jadi gini loh, kalau misalnya kalian punya ikan nih, kalian kasih makan ini, warnanya akan kuat dan itu harus terus-terusan diberi makan kayak gini. Nggak bisa tuh kalau misalnya ikan kalian tuh udah merah, terus kalian stop. Warna merahnya pasti akan balik lagi seperti merahnya dia, merah alaminya dia ya. Jadi kalau emang ikan kalian tuh merahnya kuat, warnanya kuat, ini hanya membantu memperkuat warnanya. Tapi setelah pemakaian stop, merahnya ya merah alaminya dia lagi. Nggak akan permanen. Makanya ada namanya pasta udang dan pelet. Jadi pasta untuk mempercepat peresapan warna dan peletnya itu untuk mempertahankan warnanya. Lalu pada kesimpulannya lebih bagus mana, karofil atau lukantin? Dua-duanya bagus. Jadi nggak ada yang lebih jelek, nggak ada yang lebih jelek atau lebih bagus, nggak ada. Dua-duanya bagus dan disesuaikan aja penggunaannya. Nah, untuk kalian yang punya pengalaman tersendiri dalam penggunaan karofil dan lukantin ini, tolong silakan di-share juga ya. Biar kita bagi-bagi ilmu kan, jadi kita sama-sama tahu ya kan. Karena kan ini dari pengalaman pribadi saya sendiri. Nah, pengalaman pribadi saya juga dalam menggunakan karofil ya. Waktu itu saya bikin pasta udang. Kan ada beberapa orang bilang misalnya kita pakai gini akan merontokkan mutiara pada ikan lohan. Jadi kalau saya pakai pribadi sesuai dosisnya, nggak terlalu banyak. Bahkan dengan pasta udang ya, mutiara itu bakalan lebih kuat lagi. Bakal lebih shiny. Jadi nggak ngerontokin mutiara. Bahkan kalau ada yang bilang misalnya ikannya ngeblok nih, kasih lukantin yang banyak, nanti bakal pecah. Kalau saya pribadi sih, saya pernah punya ikan yang kayak gitu, saya kasih kayak gini, nggak membantu dia mecahin mutiaranya ya. Tapi emang misalnya ikannya dia kecil nih, mutiaranya tebal. Terus kita kasih lukantin, makan ya kan. Kan ikannya tambah gede. Nah ketika ikannya tambah gede ya mutiaranya otomatis megar gitu loh. Ada pertanyaan lagi nih, banyak orang nanya kan. Apakah semua ikan lohan kalau dikasih makan ini bakalan warnanya jadi bagus dan meningkat? Nggak juga sih. Kayak misalnya nih, aku punya pengalaman pribadi aku ya, aku punya ikan cencu. Dan aku kasih dia makan kayak gini terus setiap hari. Ya kan, pelet dan pasta udah dijor. Aku udah coba nih pakai lukantin, ya warnanya jadi kuning. Yang tadi aku bilang, pakai ini warnanya jadi gelap. Merahnya keluar nggak? Enggak. Kenapa? Balik lagi ke basic alami ikannya. Kalau emang ikannya tuh nggak bakat warna merah, mau lu kasih sampai 1 bungkus nih habis juga nggak bakal merah. Daripada kalian beli segini harganya mahal banget, mendingan beli aja ikan lohan yang udah warnanya merah. Yang merahnya kuat ya. Jadi cari ikannya yang emang udah bagus gitu. Basic warnanya juga emang udah bagus, udah kuat gitu.
mutiaranya juga emang udah shiny. Nah itu udah paling bener ketimbang kita pakai kayak gini-gini habisin duit banyak, ikannya hasilnya nggak memuaskan juga gitu. Tapi kalau kalian punya nih pengalaman pribadi ikannya nggak ada warna, kasih makan ini terus berwarna, coba di share aja di sini biar kita kan sama-sama tahu. Nah, oke guys, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Dukung terus channel ini agar terus berkembang. Terima kasih sudah menonton. Bye.